Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang badar emas. Dan ini saudaraku, ada 3 barang. Ini badar emas simpanan sudah lumayan lama saudaraku, karena ini sudah saya simpan itu kurang lebih sudah ada 10 tahun yang lalu saudaraku. Dan akan kita lihat lebih jelas ya saudaraku ya. Batunya itu antik saudaraku, karena berkilau seperti emas seperti ini saudaraku. Ini kalau kita bisa melihat secara langsung itu, kalau di siang hari saudaraku, itu bagus banget batunya. Dan kalau ditanya soal tuahnya itu bisa dipakai buat media, sarana keselamatan. Namun kalau badar emas yang seperti ini saudaraku ya, itu cenderungnya ke makabah saudaraku, atau pengasian, atau bisa dipakai buat media sarana seperti penglaris dagang, itu bisa saudaraku. Namun kalau kanuragannya itu ya keselamatan saudaraku, sekedar di situ. Karena kalau sampai anti tembak itu belum saudaraku, kecuali kalau sudah dilipat gandakan tuahnya saudaraku, seperti itu. Bagus sekali saudaraku kalau dilihat dari batunya itu tadi, seperti ini. Dan yang ini saudaraku, itu batunya separuh ini kan muda saudaraku. Ini persis seperti, hampir menyerupai Pulau Sani saudaraku. Dan badar emas yang seperti ini itu kalau yang muda saudaraku itu seperti ini saudaraku. Dan ini yang sering dipakai buat memalsukan badar Pulau Sani. Kebanyakan orang punyanya ini saudaraku, yang dikira badar Pulau Sani itu. Jadi semoga saudaraku semakin lebih paham ya. Di situ saudaraku. Ini dulu saya dapat itu dari sahabat saya saudaraku, almarhum itu Kang Rusdi saudaraku. Dan badar emas seperti ini itu lokasinya dulu itu sama Batu Jolo Sutro saudaraku. Itu satu lokasi. Kenapa Batu Jolo Sutro itu terkadang ada ini saudaraku ya, seperti ketip-ketip seperti ini, seperti emas saudaraku. Ini kalau di siang itu tadi, di siang hari semakin bagus kilaunya. Ini kameranya saudaraku yang kurang bagus itu. Jadi ya seperti ini aja. Namun aslinya batunya kilaunya itu lebih bagus. Itu tadi saudaraku ya, yang dipakai, yang dikatakan orang badar Pulau Sani. Karena kebanyakan orang itu kan cuma dengar nama badar Pulau Sani, namun tidak pernah melihat barangnya saudaraku. Jadi kebanyakan yang dipakai buat bahasanya memalsukan itu jenis batu ini saudaraku, badar emas ini. Dan kalau ditanya soal tuahnya saudaraku ya, itu tadi saudaraku, jauh banget saudaraku, tidak ada bahasanya, masih di bawahnya jauh lah. Namun kalau dipakai buat itu tadi saudaraku ya, makabah seperti penglaris dagang dan sebagainya, itu bagus saudaraku. Namun kalau kanuragannya itu tadi jauh banget saudaraku, di bawahnya jauh banget.
Kalau kepengen bagus bisanya ya itu tadi saudaraku ya, diaktifkan. Setelah diaktifkan dikombinasi dengan ilmu hikmah saudaraku, di samping dikombinasi dengan ilmu hikmah dimasukin kodam saudaraku, jadi didobel bahasanya, atau dirangkap perangkap kekuatan tuahnya itu tadi biar supaya bisa mengimbangi saudaraku. Kalau kepengen bagus, kalau benda bertuah itu seperti itu saudaraku, seperti itu. Dan yang jelas saudaraku, sebenarnya badar emas yang seperti ini itu yaitu bisanya dipakai buat itu tadi saudaraku. Namun kalau kanuragan yaitu tadi saudaraku ya sekedar keselamatan. Namun kalau dipakai buat jalurnya saudaraku sebenarnya itu yang beda itu tadi. Namun kalau dipakai buat pengasihan itu tadi bahasanya agar orang itu bahasanya sayang sama kita, agar welas asih bahasanya saudaraku, itu pakai ini saudaraku yang bagus itu. Media atau pegangan jimatnya pakai badar emas yang seperti ini. Kan pasti banyak di antara saudaraku itu mungkin yang menonton channel YouTube saya yang punya batu jenis ini saudaraku, karena batu jenis ini itu beredar itu sebelum batu cincin itu bahasanya viral saudaraku, atau bahasanya itu meledak. Sebelum batu cincin itu batu badar emas yang seperti ini sudah beredaran banyak saudaraku di daerah Pati itu. Namun semenjak batu cincin itu bahasanya itu tenar waktu itu, ya semakin itu tadi saudaraku, semakin banyak beredaran lagi. Namun kalau itu tadi saudaraku ya tuahnya itu di situ saudaraku, karena dulu sahabat saya itu dari Jepara itu pernah saudaraku ya. Ya itu dari alam bahasanya itu diritualkan dan ditesmoni anti tembak itu sampai menghabiskan gelas kaca itu sampai 1 karung saudaraku. Itu juga nggak ada yang mampu saudaraku, rata-rata pecah semua. Waktu itu cerita ke saya karena sahabat saya itu kan orang Ngabul saudaraku ya, Jepara, itu namanya Pak Edi saudaraku. Itu orang yang pertama kali yang bisa mengebur batu badar besi saudaraku. Itu dulu dapat mata burnya dari Pati saudaraku, apa mesin burnya itu dari Pati. Itu dulu yang punya awalnya itu Pak Toto, itu kepala guru saudaraku. Itu dipakai buat ngebur nggak bisa saudaraku, burnya patah kalau nggak gitu batunya yang pecah. Setelah itu mesin burnya itu waktu itu dijual sama Kiai Pendi saudaraku, itu guru juga. Dan waktu itu ketemu sama namanya Pak Edi itu saudaraku, waktu itu sering ke Pati ya, ke tempat saya, karena beliaunya itu waktu itu suka berburu badar besi jangkung saudaraku yang dari petilasan Sendang Banger. Waktu itu pasti ke rumah saya karena pesannya batu badar besi jangkung itu dari saya saudaraku. Itu ya itu tadi saudaraku, saya diceritain itu agak mau ketawa ya nggak enak ya saudaraku, karena beliaunya kan usianya lebih sepuh dari saya, jadi ya saya cuma senyum-senyum saja. Ya karena itu tadi saudaraku, beliaunya itu suka dengan benda-benda bertuah, namun sayangnya beliau itu tidak mau memperdalami ilmu-ilmu hikmah bahasanya, agar supaya bisa melipat gandakan atau mengisi benda bertuah saudaraku. Kurang pasnya di situ sih sebenarnya beliaunya itu. Namun beliaunya itu kalau benda-benda bertuah itu suka saudaraku, paling suka. Seperti itu. Itu tadi saudaraku ya edukasinya.
kalau tuah dari badar emas itu bisa dipakai buat media pengasihan penglaris dagang agar orang itu semakin simpati sama kita. Dan badar emas juga itu yang dipakai buat memalsukan Badar Pelosani. Dan semoga saudaraku lebih paham agar lebih jeli bisa membedakan antara Badar Pelosani yang asli ori sama badar emas yang masih muda. Yang muda seperti ini saudaraku, yang di bawah ini hampir menyerupai saudaraku kalau sudah kena minyak, hampir. Namun sebenarnya kalau kita teliti beda saudaraku, itu yang harus dipahami. Mungkin edukasinya cukup sekian dulu ya saudaraku ya. Nanti kedepannya akan saya buatkan edukasi tentang besi malu saudaraku. Kemarin kan ada saudara kita yang dari Malaysia, saudaraku, Gus, tolong buatkan edukasi tentang besi malu. Besi malu itu besi yang seperti apa sih? Besinya itu tidak mau menempel magnet saudaraku, sejenis besi towo, namun tidak mau menempel magnet. Itu yang dinamakan besi malu. Itu kalau di Malaysia itu bahasanya tersohor saudaraku, atau lebih terkenal kalau di sana. Dan kebetulan saya ada saudaraku, karena benda bertuah yang aneh-aneh itu cuma di sini saudaraku gudangnya. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.